أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى لهم الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعطوا درجات عند الله وأولئك هم الفائزون. Sadaqallahu. Bapak Ibu jamaah pengajian yang insyaallah dirahmati Allah SWT, yang utama dan pertama adalah syukur kepada puji kepada Allah SWT yang atas rahmat taufik dan hidayahnya kita masih memiliki iman Islam dan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bermuajah di dalam forum pengajian pada pagi hari ini. Tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, sampai kepada kita sekalian. Ada fenomena yang menarik hampir di seluruh dunia, paling tidak di beberapa negara yang saya datangi. Pengajian baik subuh, zuhur atau pada maghrib dan seterusnya selalu dihadiri mayoritas oleh camat, calon haji. Berarti ada kesempatan untuk kita mempersiapkan diri untuk mati. Cuma satu catatan, mati itu tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Jadi orang meninggal bukan karena sakit, dan orang tidak meninggal bukan karena sehat. Kalau orang meninggal karena sakit, dokter tidak akan mati, karena dokter yang paling tahu tentang kesehatan. Tapi dokter juga mati. Saya insya Allah Agustus ini 78 dan Bapak 2 ini 83. Jadi beliau lebih tua dari saya 6 tahun. Apakah saya bisa sampai 83 atau 28? Sekarang kita memasuki akhir bulan Muharram 1447 Hijriah. Berarti jatah umur kita berkurang 1 tahun. Meskipun secara nominal angka umur kita bertambah. Sehingga dengan begitu pada akhir Ramadan ini, akhir Muharram ini, saya akan memberikan tema atau mengkomunikasikan tema hijrah adalah nampak jelas perjuangan Rasulullah SAW. Jadi hijrah kita tidak hanya memperingati Muharram seperti peringatan hari-hari lain, karena dalam agama lain kalender tahunnya itu berdasarkan nama nabinya. Misalnya Nasrani tahun Masehi karena nabinya Isa. Begitu juga agama-agama lain atau budaya lain. Islam sistem kalendernya tidak berdasarkan nabinya, tidak berdasarkan tempat kelahirannya, tidak berdasarkan tentang nama agamanya, tapi berdasarkan perjuangannya. Karena itu disebut hijrah. Perjuangannya. Hijrah berasal dari akar kata atau berasal dari kata hajarah, artinya berpindah atau meninggalkan. Berarti hijrah artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau hijrah adalah meninggalkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Hijrah secara tarikh selesai ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Selesai.
Tapi hijrah secara manawi itu berlaku seumur hidup, sepanjang zaman. Oleh karena itu, mulai dari bayi sampai dalam keadaan separat tetap ada hijrah. Hijrah secara manawi artinya bahwa meninggalkan satu kebatilan, datang ke sesuatu yang hak. Meninggalkan satu kebudayaan yang batil, datang kepada satu kebudayaan yang hak. Meninggalkan satu organisasi yang batil ke organisasi yang hak. Meninggalkan partai yang batil, datang ke partai yang hak. Meninggalkan desa yang batil, datang ke desa yang hak. Bahkan meninggalkan negara yang batil, datang ke negara yang hak. Itu hijrah secara maknawi. Sehingga seorang muslimah setelah berusia 40 tahun jika tidak hijrah, maka menurut hadis mereka akan mendapatkan kondisi yang tidak baik di akhirat. Tapi kalau umur 40 tahun mendapat hidayah sehingga berhijrah, maka itu ada peluang, ada petunjuk untuk seseorang itu menjadi baik sebagai mukmin atau mukmin. Surah At-Taubah ayat 20 yang saya bacakan tadi, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, yang berhijrah, wajahadu, yang berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta, wa anfusihim, baru jiwa, jadi harta dan jiwa. A'tadu darajatan indallah, derajat mereka tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka lah yang akan mendapat pertolongan dari Allah. Dalam sholat apa saja, selesai salam disunahkan untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam ilmu manajemen itu disebut dengan muhasabah. Beristighfar adalah muhasabah, meninjau kembali apa kesalahan yang kita lakukan dari subuh tadi sampai sekarang. Ketika asar kita mengevaluasi, mengkaji kembali kesalahan apa yang kita lakukan antara zuhur sampai asar. Begitu juga maghrib, begitu juga isya. Jadi 24 hours, 24 jam orang Islam itu satu hari mengevaluasi dirinya 5 kali minimal. Belum lagi sholat sunnah, baik sunat rawatib, sholat malam, dan seterusnya. Jadi aneh bin ajaib kalau orang yang sholat 5 kali sehari malam tidak berubah, tidak bertambah baik, berarti dia tidak melakukan evaluasi, muhasabah. Karena itu maka dimulai dengan amal iman, berarti akidah. Jadi kalau kita napaktilas perjuangan Rasulullah, memang 13 tahun di Mekah itu pendidikan Rasulullah fokus pada akidah. 13 tahun. Sedemikian rupa sehingga ketika Rasulullah dan para sahabat diboikot oleh tokoh-tokoh Quraisy, tidak boleh keluarga apapun harus tidak boleh berhubungan dengan orang-orang Islam, tidak boleh menjual makanan, tidak boleh menjual apa dan komunikasi. Sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat itu makan akar dan daun. Makan akar dan daun. Kita di Indonesia
ketika krisis moneter dan seterusnya, ada yang makan nasi angki. Apa siapa itu? Ya, nasinya dijemur apa itu? Aking. Atau makan nasi dengan garam, makan singkong. Masih ada. Rasulullah bersahabat makan daun dengan akar demi mempertahankan akidah. Karena itu dalam surat Al-Imran ayat 200 Allah mengingat, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bersabarlah, tingkatkan kesabaran, jaga perbatasan negerimu, jaga perbatasan wilayahmu, jaga perbatasan keluargamu dalam rangka bertakwa. Mudah-mudahan kalian mendapat kemenangan pertolongan. Tapi sabar di sini tidak dalam pengertian nerimo seperti di masyarakat Jawa. Kalau nerimo di masyarakat Jawa itu begini, maaf saya sendiri kasih contoh. Dalam salah satu buku Andersen tentang kekuasaan Jawa diceritakan seorang Solo kakinya diinjak dengan sepatu laras. Sepatu laras itu simbol dari militer. Terus orang Solo diinjak kakinya itu mengatakan, maaf Pak, ini kaki saya masih saya pakai. Itu nerima. Kalau orang Ambon, orang Batak kurang ajar. Jadi sabar di dalam ayat itu tidak nerima. Sabar situ adalah istiqomah, teguh pendirian. Hal ini belum berhasil, koreksi, evaluasi. Kenapa salah? Kenapa kalah? Kenapa belum menang? Perbaiki. Sampai kemudian perintah Allah kepada para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Orang hijrah tidak mudah, Bu, Pak, kalau bukan karena akidah, bukan iman. Kenapa? Dari Mekah ke Madinah kita tidak tahu ada apa di Madinah, tidak ada keluarga di sana, tidak apa, meninggalkan keluarga, mengeluarkan harta, merupakan datang ke Madinah hanya karena perintah Allah. Karena itu maka Bapak Ibu datang pengajian ini karena Allah, bahwa kemudian dapat ilmu dan pengetahuan, alhamdulillah. Bapak Ibu mungkin dengar cerita atau baca di medsos atau disampaikan oleh Ustaz tadi sini, seorang penjual roti. Satu hari seorang imam dari 4 imam itu berangkat dari Baghdad menuju Basrah. Namanya Imam Hambali. Sampai di situ waktu maghrib numpang sholat di masjid itu. Selesai sholat Isya, beliau kemudian orang bubar, beliau balik di masjid itu. Maka kemudian petugas masjid, apa namanya, petugas masjid, marbot, nggak boleh, terusin, nggak boleh. Kan pada waktu itu tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada surat kabar. Jadi orang tidak kenal siapa itu Imam Hambali, siapa itu Imam Syafi'i, siapa itu imam yang lain. Terus beliau keluar di teras masjid, beliau balik di situ. Marbot itu setelah tutup pintu keluar,
lihat ada lagi, nggak boleh di sini, nggak boleh di sini. Diusir. Imam Bali juga kemudian keluar jalan, ada tukang jual roti itu, dengar, lihat, dia diusir. Terus kata penjual roti itu, Pak, lupa saja di rumah saya, tunggu saya kemas dulu. Jadi Imam Bali dulu tunggu dia kemaskan barangnya, tapi sebentar astagfirullahaladzim, sebentar astagfirullah, begini terus astagfirullah. Sampai di rumah, kemudian silakan istirahat. Apa saja tuan rumah itu buat, astagfirullah. Penasaran Imam Bali, sejak kapan Anda beristighfar? Oh, sudah puluhan tahun. Apa manfaatnya? Semua dosa terkabul kecuali satu. Apa itu? Saya mau ketemu Imam Hambali. Allahu Akbar, kata Imam Bali, saya Imam Bali. Jadi Imam Bali itu berangkat itu heran, tidak ada tujuan, tidak apa, tapi seperti ada yang mendorong beliau untuk datang ke Basra. Setelah bertemu dengan orang itu katakan, oh pantas, rupanya saya datang ke situ karena doa kamu, istighfar kamu. Ini apa yang dialami Imam Bali, dan saya pribadi beberapa kali mengalami hal seperti itu. Nah, jadi istighfar adalah proses muhasabah untuk memperbaiki keadaan. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Setelah hijrah, Rasulullah dengan Abu Bakar istirahat di Kuba. Maka yang dibangun oleh Nabi beberapa hari itu adalah masjid. Jadi filosofi buat bapak ibu kita, jadi rakyat biasa, jadi ketua RT, jadi ketua RW, ketua bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, anggota DPRD, kota, kabupaten, provinsi. Program fisik yang pertama Anda bangun adalah masjid. Program fisik yang pertama dibangun adalah masjid. Karena Nabi membangun masjid di Kuba ketika istirahat. Bapak Ibu yang pernah ke Makkah Madinah, baik haji maupun umroh, pasti dibawa ke masjid Kuba. Kemudian sampai ke Madinah juga sama. Yang pertama dibangun adalah masjid yang kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi. Perbedaannya adalah Masjid Nabawi dengan masjid kita. Apakah di Indonesia, apakah di Singapura, apakah di Malaysia, apakah di Thailand, beberapa negara yang saya datangi, Korea, Jepang, habis Isya masjid ditutup. Kenapa? Karena takut hilang apa namanya? Kotak amal. Kalau kotak amal itu ciri khas Indonesia aja. Kalau di negara lain kotak amal tidak hilang. Kalau di tempat lain itu biasanya karena narkoba. Jadi peminum narkoba kemudian masuk ke masjid, kemudian macam-macam seperti itu. Tapi saya pernah temukan di Hong Kong ketika saya kesulitan penginapan. Saya cari taksi antar ke satu masjid di pinggir kota Hong Kong sekitar jam 11 malam. Ternyata pintu masjidnya ditutup tapi tidak dikunci. Jadi saya buka, masuk, saya tidur situ. Saya tidur situ, kemudian waktu subuh imamnya merangkap Bilal. Imamnya tinggal di masjid itu. Dia adzan, kemudian saya berdua sholat, kemudian dia ajar untuk sarapan. Dia orang India, jadi imam masjid. Jadi saya waktu berpikir, ini di Hong Kong, negara kafir, tapi masjidnya yang dikunci. Di Malaysia, Indonesia, negara Islam, berpenduduk Islam, masjidnya gembok habis Isya.
Jadi kalau Bapak Ibu masjidnya seperti begitu, lapor polisi. Lapor polisi. Kenapa? Karena polisi bertanggung jawab terhadap ketertiban. Apa saja ketertiban, pencurian, keributan. Lapornya ke siapa? Ke polisi juga. Lapor polisi ke polisi. Kenapa? Karena Jenderal Sambo itu polisi. Yang proses juga polisi. Jadi polisi dan polisi, jeruk makan jeruk. Karena itulah maka kemudian tidak tahu dia sekarang tinggal di mana. Apakah di penjara atau di istana atau di hotel. Jenderal Sambo ini adalah orang yang bertanggung jawab pimpin operasi pembunuhan mereka berlima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jenderal Sambo penanggung jawab operasi terhadap mereka. Berapa tahun lalu saya datang ke rumah ini, kebetulan ini lagi direnovasi kalau nggak salah. Ketemu dengan Ustaz Suhada, dengan ibunya, bapaknya Ais. Saya mendatangi dengan teman-teman ke semua keluarga 6 korban. Dan saya di dalam buku putih yang kami susun dan beberapa artikel saya katakan 6 orang ini betul-betul mendapat rahmat dari Allah. Amin. Untuk menjadi syuhada. Saya sudah lama ingin jadi syuhada, tapi belum juga. Seperti itu. Belum saatnya. Belum saatnya. Jadi oleh karena itu maka masjid itu yang kita bangun harus seoptimal mungkin diikuti masjid Nabi. Apa itu fungsi masjid Nabi? Pertama, tempat sholat. Kedua, masjid itu sekolah. Masjid Nabi itu sekolah. Karena habis sholat Nabi mengajar. Nah. Yang ketiga, masjid itu ada kantor kepala negara. Karena Nabi berkantor di masjid. Yang keempat, masjid itu adalah KUA atau kantor pengadilan. Karena Nabi mengadili atau mempersoalkan, menyelesaikan sengketa suami istri di masjid atau sesama anggota masyarakat di masjid. Yang kelima, di pekarangan masjid ada latihan bela diri. Ada gulat, ada memanah, ada naik kuda. Rasulullah itu jago gulat. Beliau mengalahkan beberapa anak-anak muda. Kemudian di pekarangan masjid itu juga ada, kalau kita di sini puskesmas, ada rumah sakit, ada polri. Kenapa? Ketika korban-korban perang, apakah itu luka atau apa, diobati sekitar. Mungkin sebagian masjid sudah melakukan itu, seperti di Jogja, masjid Jogokarya itu sudah melakukan. Tapi satu yang belum dilakukan oleh sebagian besar masjid di Indonesia, bahwa masjid Nabi itu adalah penginapan bagi musafir. Masjid Nabi itu penginapan bagi musafir. Jadi kata Abu Bakar, pada suatu waktu ketika kalian menemukan kondisi keadaan yang sangat parah, umat Islam dizalimi, umat Islam dianiaya, umat Islam bla bla bla, seperti kondisi hari ini, maka kata Abu Bakar, ketika dalam keadaan itu kembalilah kalian ke masjid, kembali ke masjid. Kalau Bapak Ibu di rumah dengan di masjid, suasananya akan lain. Meskipun perempuan punya pengecualian,
dari laki-laki. Dari 4 imam mazhab besar dari Sunni, hanya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa laki-laki sholat di masjid atau musola itu ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang 1 derajat di bawah wajib, jadi dekat di wajib. 3 imam mengatakan wajib bagi laki-laki sholat di masjid atau di musola. Dasar mereka, kata Rasulullah, jika aku tidak kasihan kepada ibu-ibu perempuan di Madinah, aku perintahkan bakar di masjid supaya laki-lakinya datang di masjid. Atas hadis ini 3 imam mengatakan wajib laki-laki sholat di masjid atau di musola. Alhamdulillah ibu-ibu mendapat fasilitas. Ibu-ibu tidak diwajibkan di masjid atau musola, kecuali ada pengajian, ada majlis taklim. Maka kita kaum laki-laki tidak boleh melarang. Saya boleh melarang istri saya untuk tidak datang ke masjid sholat berjamaah, boleh. Tidak boleh ikut kegiatan apa saja, boleh. Tapi saya tidak boleh melarang istri saya dan anak perempuan saya datang ke masjid kalau ada pengajian, kalau ada majlis taklim. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan hak dan status sama dalam menuntut ilmu. Laki-laki sholat 2 rakaat, perempuan sholat 2 rakaat, pahalanya sama. Ada yang pernah kritik saya waktu saya pimpin unjuk rasa sidang MK 5 tahun yang lalu, bahwa dalam Islam tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi. Saya katakan tidak. Pada zaman Rasulullah ada unjuk rasa, ada demonstrasi. Yang unjuk rasa itu ibu-ibu. Ibu-ibu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami protes. Kenapa suami kami, bapak kami, anak laki-laki kami digalakkan datang ke masjid dan kami tidak digalakkan? Kenapa suami kami, bapak kami, anak laki-laki kami digalakkan, bahkan diwajibkan untuk pergi berperang, kemudian untuk bisa mendapat status syuhada, dan kami tidak digalakkan? Jawab Rasulullah, jika kalian melaksanakan tugas sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anak perempuan dengan baik, karena Allah, pahalanya sama dengan 1 syuhada. Langsung ibu-ibu itu lepaskan dari tangannya, lepaskan dari lehernya, lepas dari kalungnya, diserahkan sebagai infak untuk perjuangan. Tapi dalam peperangan yang terjadi dalam Islam, Rasulullah itu setiap 6 bulan pimpin perang. Ibu-ibu biasa ikut di dalam barisan perawatan atau bagian konsumsi makanan dan seterusnya. Dan kita tahu ketika perang Uhud, Rasulullah sampai mendapat luka yang parah. Untuk mencegah Rasulullah tidak terbunuh seorang perempuan yang tugasnya adalah perawat itu membentengi Rasulullah. Sampai terpotong tangannya, kemudian menggunakan giginya setelah terpotong, dan beliau syahid. Jadi perempuan juga pernah dalam sejarah menjadi syahid di medan perang. Jadi masjid. Setelah masjid, Rasulullah menyusun apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini isinya 49 pasal, mengatur hak dan kewajiban antara Ansar dan Muhajirin, Ansar Muhajirin dengan kaum Nasrani, Ansar Muhajirin Nasrani dengan kaum Yahudi, Ansar Muhajirin Nasrani Yahudi dengan orang Badui. Hak dan kewajiban sebagai warga negara.
49 pasal. Berarti secara historis Rasulullah itu bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, tapi juga kepala negara, panglima perang. Sehingga kalau ada presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, anggota DPR mengatakan bahwa tidak boleh di masjid, tidak boleh di musola, tidak boleh pengajian bicara politik atau hukum, pasti komunis. Saya jamin itu komunis. Karena dalam hadis-hadis sahih diceritakan, kita Rasulullah menyampaikan khutbah Jumat, matanya itu bernyala-nyala karena memberikan perintah, memberikan instruksi. Karena khutbah itu adalah selain mensosialisasikan wahyu baru itu juga perintah untuk melakukan A, B, C, D dan sebab komunis anti kepada agama, apalagi Islam. Jadi konstitusi tertulis pertama di dunia itu adalah Piagam Madinah. Bukti baru atau bukti berikut lain menunjukkan bahwa Nabi itu bukan hanya Nabi, tapi panglima perang, kepala negara, politisi. Ketika mau umroh, sampai di Hudaybiyah orang Quraisy melarang, tidak boleh masuk pertama kali untuk umroh. Maka kemudian kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Andai kata Nabi itu bukan seorang politisi, andai kata Nabi itu bukan seorang diplomat ulung, Hudaybiyah tidak mendatangkan keuntungan dan kemenangan bagi umat Islam 2,5 tahun setelah Piagam Madinah, setelah perjanjian Hudaybiyah, Jazirah Arab masuk Islam. Saya menjelaskan sedikit saja kenapa Hudaybiyah mendatangkan keuntungan bagi umat Islam. Semua orang sahabat menolak kecuali Abu Bakar. Karena itu Abu Bakar adalah as-siddiq, selalu menggunakan apa yang ada Rasul. Ali sebagai juru tulis suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Perwakilan Quraisy menolak, tidak mau kata Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian sudah suruh Ali bin Abi Thalib menghapus. Ali bin Abi Thalib tidak menghapus. Ali menurut dia ini Bismillah. Nabi kan tidak bisa membaca. Nabi tanya mana itu? Kata Bismillah. Baru kemudian dengan air liur Nabi hapus padanya. Kata Bismillah. Kenapa Nabi setuju? Karena Bismillah itu ayat Quran. Ini filosofinya. Bismillah itu ayat Quran. Sedangkan mereka Quraisy kafir. Kalau mereka terima itu berarti mereka sudah Islam. Karena itu Nabi setuju. Yang kedua, perjanjian antara Quraisy dipimpin oleh wakilnya itu dengan Muhammad Rasulullah. Mereka Quraisy menolak. Mereka mau Muhammad bin Abdullah, tidak mau kata Muhammad Rasulullah. Rasulullah juga setuju. Kenapa? Kalau mereka setuju Muhammad Rasulullah berarti mereka sudah Islam. Muhammad bin Abdullah, Nabi setuju. Yang ketiga, kalau orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Ini kan kalau menurut kita, ini kan ngalah betul ini. Orang Mekah ke Madinah artinya dia masuk Islam. Orang Madinah ke Mekah berarti dia tinggalkan Islam. Nabi terima. Kenapa? Saya sudah katakan pada awal tadi, hijrah itu tidak mudah. Hijrah orang yang punya akidah sudah tinggi, imannya sudah tinggi, sehingga mau hijrah. Jadi kalau orang sudah beriman, sudah berakidah, itu seperti emas 24 karat. Anda buang ke got,
setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, berapa tahun pun, ambil dia kotor, bau busuk, tapi dibersihkan tetap emas. Itu kalau orang sudah bertauhid, sudah berakidah, sudah beriman. Berbeda dengan Mas Jawa, Mas Solo, Mas Solo, Mas Jawa, Mas Solo. Ya, yang apa namanya, baru sebulan 2 bulan kena punya apa bekarat seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Sebaliknya kalau orang Madinah ke Mekah tidak harus dikembalikan. Ada 2 ahli sejarah menjelaskan. Yang pertama, dalam ilmu militer disebut dengan disersi. Disersi itu hukumannya adalah mati. Jadi orang yang dari Madinah ke Mekah bisa saja dia disersi, artinya berkhianat, dia murtad, Dan dalam banyak hadis pendapat ulama, murtad itu dibunuh. Tapi ahli sejarah yang mengatakan itu adalah proses intelijen. Jadi dari Madinah menyusup ke Mekah, melakukan persiapan untuk Fathu Mekah. Sehingga demikian ketika Fathu Mekah, lebih 100.000 umat Islam masuk Mekah dan tidak ada korban, dan kemudian tidak ada peperangan, dan kemudian Mekah ditaklukkan. Intinya adalah bahwa Hudaybiyah itu hasil diplomasi yang luar biasa, sehingga mendatangkan kemenangan buat Islam 2,5 tahun Jazirah Arab masuk Islam. Sesudah itu Nabi perintahkan buka pasar. Kenapa? Karena umat Islam itu dalam rukun Islamnya itu harus mengeluarkan zakat, baik fitrah maupun harta. Dan surat atau ayat 20 yang saya bacakan tadi, jihad di jalan Allah dengan hartamu baru jiwa harta. Maka harus ada mekanisme pasar. Rasulullah itu seorang pedagang dari masa remaja. Ketika menikah dengan Khadijah, berapa mas kawinnya? Berapa? 70 onta. Ada yang mengatakan 100 onta, ada yang mengatakan 70 onta. 70 artinya banyak. Tapi onta waktu itu kalau sekarang Mercedes. Jadi Ustaz kalau mau menikah lagi itu 70 Mercedes, berarti 70 M. Paling kecil kan, kalau Mercedes paling sedikit 1 M kan. Kenapa? Karena Rasulullah itu sejak remaja sudah pedagang. Sebelum membawa barang jualan Khadijah, beliau sudah. Nah, kenapa Nabi perintahkan buka pasar? Karena pasar waktu pasar Madinah. Maka pasar di Madinah itu, di Yathrib itu adalah yang diurus oleh Yahudi. Dan Yahudi itu biasa kita tahu menjual barang rusak, kemudian riba, kemudian menindas pembeli. Demi Allah tidak mahal ini, tidak ada untungnya. Saya biasa beli buku atau apa namanya jeruk sama pedagang itu, dia bersyukur, "Mama gak ada ruginya Pak." "Pak, Bapak waras enggak?" "Kenapa? Kalau berdagang enggak untung terus Bapak gimana caranya?" Nah, padahal itu kan perilaku yang salah kan, berani berbohong dengan nama Allah. Ya. Terus coba jeruk atau apa buku di atas kasih, coba saya coba, oh manis. Ya udah 2 kilo atau berapa kilo?
dia begini kan, bawa sampai di rumah makan asam lagi, asam baik tadi tersebut. Akhirnya kemudian saya bilang, kalau ada tukang jual duku di jalan apa itu, kampung rambut, kampung pasar minggu sini, jangan beli di situ seperti itu. Dia itu seperti itu. Nah, Nabi buka pasar itu agar supaya tidak boleh menipu pembeli, tidak boleh menzalimi pembeli. Karena itu Nabi membawa barang dagangan hadinya itu dipasang harga modal dari hadinya. Jadi kalau 5 rial disuruh 5 rial. Nah, terus kemudian kalau orang beli 5 rial jual kan orang gila kan. Dia kan harus beli lebih dari 5 rial, 5,5 atau 6 rial. Itulah sebabnya maka barang Khadijah yang dibawa oleh Rasulullah itu cepat laku. Itulah kemudian Khadijah jatuh hati kepada Rasulullah. Dalam Undang Dasar 45, Bung Hatta yang memasukkan koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena Bung Hatta itu orang Padang. Orang Padang itu berlaku, ada gium di Sumatera Barat, Padang, Minang. Ada pesandikan Sara pesandikan kitab Buddha. Jadi tidak boleh ada bertentangan dengan kitab Buddha. Bung Hatta itu meskipun pendidikan Barat, pendidikan Belanda, tapi beliau cucu dari Syekh Abdurrahman yang populer waktu itu, dan bapaknya juga kiai. Sehingga mereka mengikuti menerapkan pasar Nabi itu. Kenapa koperasi? Jadi misalnya kalau saya ini pasar waktu itu masuk, saya pintu isi masuk, datang pembeli 1, 2, 3, 10, maka kemudian ke sebelah saya katakan, maaf jangan beli dari saya, beli sama yang sini karena belum ada yang beli. Datang lagi 5, 6, 7 orang bilang, maaf beli sama teman saya. Sampai semua pedagang di pasar Madinah itu barangnya terlaku atau terbeli. Itulah koperasi. Seperti itu. Kenapa saya meminta agar supaya kembali ke dasar yang asli buat Indonesia? Karena Pancasila itu adalah piagam Madinah Indonesia. 9 orang yang merumuskan itu, 4 orang ulama. Haji Agus Salim, Kiai Wahid Hasyim, Abdul Qadir Muzakir, Abi Kusna, 4 orang ulama. Sehingga tidak mungkin mereka merumuskan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Misalnya pasal 33 disebutkan bumi, air dan isi yang di dalamnya dikuasai negara digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Bung Hatta yang mengusulkan pasal itu. Kenapa? Ada hadisnya. Kata Rasulullah, umat Islam berkuasa dalam 3 hal. Pertama rumput, kedua air, ketiga api. Kenapa rumput? Karena padang pasir itu. Kalau Malaysia, Indonesia, Thailand kan hutan. Jadi hutan itu dikuasai oleh negara, digunakan untuk semaksimal mungkin kepentingan lain. Hari ini 80,2% hutan Indonesia dikuasai oleh negara. 80,2%. Jadi ibu kalau dari Bogor sampai ke puncak itu semua sudah punya mereka. Itu. Yang kedua, air. Air di Timur Tengah itu white gold, emas putih. Jadi kalau air mineral itu nggak boleh dijual. Menurut hadis ini tidak boleh dijual karena dikuasai oleh negara. Kalau dijual itu ongkos dari kemasan, bukan airnya. Air itu milik negara. Yang ketiga, api. Api itu energi. Di dunia ini Indonesia adalah satu negara yang bahan tambangnya terbanyak di dunia. 17 jenis tambang terbanyak di dunia. 17 tambang.
Di dalam surat Yasin ayat 33 nanti Bapak Ibu baca, di sana disebutkan, tidakkah mereka memperhatikan butir-butir hijau daun itu menimbulkan api? Ayat ini tidak ada hubungannya dengan malam Jumat. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan orang mati. Ayat ini ayat sains. Daun itu ada disebut dengan klorofil. Pernah kalau belajar di sekolah menengah? Ya, hijau daun. Itu tempat masak, dapur dari pohon itu situ. Dari udara dan dari tanah, air, kemudian masak. Maka kalau Allah takdirkan pohon itu berkhidmat bagi kita, melalui akar 70% makanan yang dimasak di daun itu dibawa ke akar, maka kita makan akar. Ibu pernah makan akar? Singkong. Kalau Allah takdirkan pohon berkhidmat bagi manusia melalui batang, maka 70% makanan yang dimasak di daun itu dibawa ke batang. Kita makan batang. Pernah makan batang, Bu? Tebu. Kalau di kampung saya sagu. Batang. Begitu seterusnya. Dan kayu itu sendiri adalah api. Bakar. Kalau pohon itu hancur sampai ratusan tahun di daerah rawa, itulah batu bara. Itulah batu bara. Kemudian ketika hancur dibawa oleh banjir, dibawa oleh sungai sampai ke laut, jadi plankton. Itulah kenyataan. Jadi satu ayat itu tentang sains. Api subur. Karena itu kata Nabi harus dikuasai oleh negara. Hari ini batu bara, nikel, tembaga, emas itu mereka semua. Bahkan yang terbaru Menteri Dalam Negeri ambil 4 pulau dari Aceh masukkan ke Sumatera Utara. Karena 4 pulau itu ada migas di dalamnya. Dan Gubernur Sumatera Utara itu adalah mantunya Mulyono, Jokowi. Jangan sebut Mulyono itu almarhum. Mulyono itu adik ipar dia, suami dari Dayati itu Mulyono. Pengalaman saya di KPK menemukan bahwa dari 17 tambang itu kalau diolah oleh BUMN, BUMD, koperasi tanpa KKN, setiap orang dari 250 juta rakyat Indonesia mendapatkan 20 juta rupiah satu bulan, setiap bulan gratis 20 juta tanpa kerja. 20 juta setiap bulan. Nah, jadi itulah kenapa Bung Hatta memasukkan pasal 33 itu. Terakhir, karena ini sudah 1 jam, supaya ada waktu untuk dialog diskusi. Terakhir yang lakukan Rasulullah adalah setelah kemudian hijrah, bangun masjid, kemudian jaga Madinah, kemudian Hudaybiyah, kemudian pasar, terakhir itu adalah jihad, perang Badar. Perang Badar. 313 orang mengalahkan 1000 orang. Umat Islam 313 orang mengalahkan orang Quraisy 1000 orang. Bagaimana bisa secara matematik 313 orang mengalahkan 1000 orang? Karena mereka semua berangkat dengan niat syuhada. Karena niat untuk syahid, Allah turunkan ratusan malaikat. Maka dikisahkan bagaimana ada kepala yang melayang, tidak kelihatan orangnya, tangan melayang, kaki melayang, karena malaikat. 300 juta. Takut mati. Tadi saya sudah katakan pada awal, orang mati bukan karena sakit. Orang tidak mati bukan karena sehat. Orang mati karena waktunya sudah sampai. Bukti Khalid bin Walid, puluhan perang dia pimpin, seluruh tubuhnya itu bekas panah, bekas pedang, bekas tombak, seluruh tubuhnya. Meninggalnya di atas tempat tidur, dan dia menangis. Temannya kata, kenapa dia menangis? Kenapa saja meninggal di perang? Supaya status syuhada, meninggal di tempat tidur. Istri
saya ada di belakang itu. Waktu masih muda, mahasiswa, dia selalu tegur saya, jangan terlalu keras-keras, nanti ditangkap, tembak. Ya namanya juga perempuan kan, ibu-ibu. Dari Hawa sampai kiamat, perempuan kurang lebih sama seperti itu. Saya bilang, kalau dulu waktu saya bom jatuh di depan saya, tidak akan saya meninggal. Itu aku yakin. Meskipun bom jatuh di depan saya, kalau dulu waktu itu. Sebalik kalau sudah waktu masuk di kamar mandi, terpleset di lantai, terbentur kepala, perdana keluar, selesai. Karena itu ada kita lihat orang yang sujud tidak bangun-bangun. Ada yang kemudian sedang khotbah, kemudian jatuh. Karena itulah kata Rasulullah ketika kita sujud terakhir setelah membaca Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya, ada 4 doa yang disampaikan dalam hati. Ya Allah, terima tobat saya, matikan saya dalam husnul khatimah, beri ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal. Jadi mati dalam husnul khatimah itu adalah mati yang sangat untuk bagaimana setelah kita hijrah sekarang ini 1447 menggunakan pendekatan spiral. Ibu tahu spiral? Ya, yang biasa pakai, yang KB biasa pakai apa itu? Apa namanya itu? Spiral. Lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, bulat terus kan? Bulat begitu. Maka yang lingkaran pertama setelah kita hijrah sekarang ini, setelah ini maka yang sholatnya cuma Senin Kamis, pastikan sholatnya 5 waktu satu hari. Karena ada yang Senin Kamis sholatnya kan, ya. Senin sholat Kamis, subuh sholat, zuhur tidak, dan seterusnya. Hari ini pastikan bahwa sholatnya 5 waktu, kecuali ibu yang berhalangan. Itu lingkaran pertama. Lingkaran kedua, jangan anggap lagi sholat itu sebagai kewajiban, Bapak. Hari ini kita ubah, sholat bukan kewajiban, tapi sholat adalah kebutuhan. Kalau kewajiban, nanti sudah jam 3 kurang 5 menit atau jam 3 5 menit mau asar baru sholat, kurang 5 menit mau asar baru sholat dulu. Karena merasa kewajiban, kalau nanti dosa, tinggal 5 menit mau asar baru sholat, itu kewajiban. Tapi kalau sholat Bapak Ibu yakinkan itu sebagai kebutuhan, maka lihat di TV, di medsos, Bapak bunuh anaknya, anak bunuh ibunya, suami bunuh istrinya, istri bunuh suaminya, tetangga bunuh tetangga, karena harus makan, harus minum. Itu kebutuhan. Sehingga dia harus cari duit, makan, mencuri, berproduksi, itu karena kebutuhan. Jadi kalau sholat sudah menjadi kebutuhan, maka kemudian lingkaran ketiga, sholat awal waktu, karena kebutuhan. Seperti kalau kita biasa sarapan jam 7, kemudian tidak sarapan jam 7, jam 9, jam 10, makan jam 12, jam 10, lama-lama gastrik, lama-lama mah. Jadi awal waktu. Nanti kalau lain waktu saya akan jelaskan kenapa sholat awal waktu itu berkhasiat bagi kesehatan selain pahala. Ada nanti lain waktu kalau ada kesempatan. Lingkaran keempat, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Di mana saja, di masjid, di mushola, di kantor, di pasar, sholat berjamaah. Tentu saya seperti saya katakan tadi, laki-laki di masjid atau di mushola, perempuan bisa di rumah. Lingkaran kelima, sholat sunnah rawatib. Jangan tinggalkan. Subuh sebelum subuh 2 rakaat, zuhur
sesudah maghrib, isya 2 rakaat sesudah isya. Sunat rawatib. Lingkaran berikutnya setelah sunat rawatib dilaksanakan sholat sunat yang lain, duha 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian sholat malam. Kalau baru belajar nggak apa-apa, misalnya jam 4:15 baru bangun, ya 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, atau 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Kalau sudah bangun jam 4, maka bisa 8 rakaat surat-surat pendek, 3 rakaat witir. Kalau sudah jam 3 bangun, maka surat panjang, 8 rakaat, 3 rakaat witir. Kalau jam 2, usahakan 1 juz, 8 rakaat, 1 juz, baru 3 rakaat witir. Lingkaran berikutnya adalah saum Senin Kamis, kemudian 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan, dan yang terakhir adalah saum Nabi Daud. Hari ini saum, besok buka, besok lusa saum, dan seterusnya. Kemudian lingkaran berikut adalah infak, sedekah, zakat, fitrah maupun mal. Bapak, infak sedekah itu jangan kita beranggap bahwa rugi, karena saving kita, simpanan kita di akhirat itu yang kita infak sedekah. Jadi kalau gaji 10 juta, cuma hari Jumat itu 5.000, 1 bulan berarti 20.000. 20.000 kali 1 tahun kali umur 60 tahun, itulah simpanan kita di akhirat. Infak sedekah. Baru terakhir, bergaulah dengan Quran 24 hours untuk berjam. Usahakan setelah selesai sholat 5 waktu, baca 1 halaman atau 1 ayat, 2 halaman. Syukur-syukur baca terjemahan, syukur-syukur lagi baca tafsir. Kalau sudah bergaul dengan Quran, dalam Quran kata Allah mengatakan, barang siapa menyerah urusan kepada Allah, Allah akan menyelesaikan semua urusan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita ada punya waktu 45 menit menurut jadwal yang disampaikan kepada saya sampai jam 11. Jadi ini ada 45 menit sampai jam 11. Saya persilakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi dari Semarang. Yang pertama, selama ini Bapak pernah menjabat sebagai penasihat KPK ya Pak ya. Boleh nggak kami sedikit menceritakan tentang pemerintahan di kita saat ini pada saat Bapak menjabat sebagai penasihat KPK bagaimana? Mungkin bisa sedikit mengetahui gitu Pak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya cerita tentang KPK karena saya 8 tahun dari penasihat KPK. Bapak mau saya jawab jujur atau bohong? Ya, kalau KPK ketika saya di sana 8 tahun, 3 kali komite etik KPK. Komite etik itu adalah komite bentuk untuk memeriksa pimpinan KPK yang di mana KPK. 2 kali saya ketua, 1 kali saya anggota. 8 tahun di KPK, 10 kasus saya mengadili pegawai KPK yang lain. 10 kasus itu 6 saya ketua, 4 jadi anggota. Dari 10 itu 4 saya pecat dari pegawai. Kemudian 3 di sourcing, kemudian 2 dimutasi, 1 itu harus dimutasi ganti rugi
uang yang dia bayar kepada KPK karena pakai telepon kantor untuk urusan pribadi. Seperti itu. Saya berikan contoh saja yang sederhana. Kali itu diterapkan, yang di KPK diterapkan di Kementerian Lembaga Negara, bubar semua negara. Bubar. Contoh, seorang sekretaris deputi pinjam uang untuk menghajikan bapak ibunya dan dirinya. Setelah pulang, dia pinjam uang lagi untuk renovasi rumah orang tuanya. Ternyata dia tidak pandai mengarrange uangnya untuk membayar uang ke bank, sehingga orang bank itu nagih. Dia berkeluarga baru anaknya kecil, sehingga tidak ada di rumah, anaknya dididik sampai terpaksa anak suami istri kerja. Maka mereka tidak temukan perempuan itu. Dilihat, rupanya kantornya KPK. Mereka datang KPK, kemudian lapor di pengawas internal KPK. Setelah memeriksa, ditemukan 2 petunjuk barang bukti, maka dibawa ke majelis kode etik. Kadarullah saya sebagai ketua, saya pecat dari sekretaris deputi dan mutasi. Dia protes. Pak, ini kan perdata, kan pinjaman itu perdata, bukan pidana kan, perdata. Kenapa saya pecat? Sebenarnya iya, memang ini perdata, tapi mencemarkan nama baik lembaga. Kenapa? Orang tahu bahwa kamu pinjam uang tidak disiplin membayar, itu mencemarkan nama baik. Nah, itu melanggar kode etik. Itu satu. Yang kedua, kamu keluar istirahat jam 12 sampai jam 1, kamu masuk jam 2, jam 3. Oh enggak Pak, saya masuk jam 1 istirahat. Saya perintahkan atas manusia, periksa CCTV. Bukan absen, periksa CCTV. CCTV kelihatan. Datang setengah 2, datang jam 2. Itu satu contoh. Contoh yang lain, seorang laki-laki pegawai SMS, waktu itu belum ada WhatsApp, masih SMS, kepada teman perempuan satu kantor, mau ketemu. Kata perempuan, maaf Pak, saya di luar kantor, tugas di kantor, nanti saya pulang ke kantor. Oh enggak, ini persoalan pribadi, jadi kita ketemu di luar saja waktu istirahat. Ditetapkanlah restoran Padang di depan, di samping Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu ada restoran Padang ya, di atas. Maka jam 12 ini laki-laki datang, perempuan itu dengan temannya ketemu. Ada apa Pak, serius banget. Terus kata laki-laki, kalau bahasa anak muda, nembak. Jadi nembak itu perempuan. Terus kata ke perempuan, loh Bapak gimana sih? Bapak kan tahu saya sudah punya suami dan Bapak kan juga sudah punya istri. Seperti itu. Kata laki, daripada saya gila ya saya sampaikan seperti itu. Cuma itu. Lantas kemudian ada beberapa SMS. Perempuan di bagian keuangan. Kita tahu kan bagian keuangan. Saya paham dulu karena anak saya akuntan. Jadi saya tahu betul kalau pekan terakhir itu sibuknya minta. Akhirnya terbawa sampai ke kantor, sampai ke rumah. Suaminya heran, kenapa berubah? Ditanya dia nggak mau. Suami marah, macam-macam. Akhirnya cerita. Suami lapor ke KPK. Diproses, maka dibawa ke majelis kode etik. Kadarullah saya lagi ketuanya. Maka putusannya dipecat. Tapi saya bilang tidak dipecat, hanya disorsi. Anggota heran, tumben Pak beliau kok lembek, tidak keras. Saya katakan dalam Islam, menuduh orang berzina harus mengajukan 4 saksi yang melihat penis masuk ke vagina. Ini tidak. Ini dia cuma SMS dan kemudian ketemu dengan yang lain orang, bukan berduaan seperti itu. Maka ditunda. Saya selama memantau di KPK setiap Senin dan Kamis saya kirim email ke seluruh. Kalau Senin seluruh pegawai KPK, kalau Jumat itu Tuhan Islam. Besoknya hari Jumat itu saya baca di internet email itu, laki-laki itu kirim tulisan yang bersifat rohani Islam, memberikan nasihat, ayat hadis sahih, terus
Wah, dipecat ini. Karena dia ustadz kan, dia DKM KPK. Tapi lah begitu, hanya setelah kemudian bertemu lagi pecat. Jadi Pak, kalau itu berlaku di Kementerian Lembaga Negara, bubar kementerian semua. Bubar. Nah, setiap hari mereka selingkuh apa seperti itu. Nah sekarang sudah KPK dikuasai oleh Jokowi. Kenapa? Karena ketika sebelum Jokowi jadi presiden, kami tangkap besan SB, kami tangkap ketua DPR, kami tangkap ketua MK, kami tangkap. Nah, ketika tangkap mereka itu kan berhubungan dengan pengusaha. Waktu saya di KPK, pengadaan barang dan jasa itu 42%. Yang KPK tangkap 40% pengadaan barang dan jasa. Waktu Jokowi 60%. Padahal setiap APBN itu 35% APBN untuk pengadaan barang dan jasa. Karena itu APBN besar tidak diterima oleh rakyat karena 35 kali 3.650 sekarang APBN kali 60%. Berapa itu? Seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau itu terus KPK begitu, konglomerat 9 naga yang orangnya Jokowi itu bisa. Karena itu maka diproseslah supaya undang-undang KPK itu dirubah. Sehingga KPK sekarang menjadi ASN. ASN dalam budaya ASN, bapak-bapak ibu yang pernah jadi pegawai negeri, itu tidak ada perkataan tidak di ASN. Di ASN itu siap laksanakan perintah. Kalau di KPK tidak, tertulis. Karena saya koordinator pensiun SOP KPK. Disebutkan pegawai KPK dalam melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saya hafal karena saya koordinator pensiun SOP KPK. Sehingga ketika ASN, ketika Jokowi, itulah. Persoalannya sekarang adalah setelah Jokowi sudah lengser, Prabowo berkuasa, apakah Prabowo berani? Nah itu persoalannya. Tapi kalau Prabowo bilang kejar koruptor sampai ke Antartika, mahasiswa saya tanya, saya bilang yang gak usah ke Antartika, tetangganya aja dulu, tetangganya itu banyak seperti itu. Jadi itu soal KPK. Oke, ibu-ibu, silakan mau dengar ibu-ibu curhat. Soalnya kalau ibu-ibu nanti ngambil kita nggak bisa makan nanti. Assalamualaikum Ustaz. Dunia ini kan tempat ujian, cobaan dan musibah. Dan Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika tidak dari kaum itu sendiri. Kita sudah berusaha hijrah dengan sebaik mungkin, tapi ada saja orang-orang yang menghalangi itu. Kira-kira apa itu hukuman orang-orang yang seperti demikian Ustaz? Surat Al-Imran ayat 200 tadi saya sampaikan. Sabar, tingkat kesabaran. Jadi memang problem kita adalah sabar, tapi kita tidak evaluasi. Dalam Al-Quran itu diceritakan seorang perempuan yang menenun kain, sudah selesai, diulai lagi. Jadi berputar-putar di satu lembar kain. Persoalannya adalah bahwa apakah iman kita itu benar? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lil Pancasila, lil Indonesia, lil Prabowo, lil Jokowi. Boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Jadi kalau misalnya saya mengatakan tidak boleh Pancasila, tidak berarti saya anti Pancasila. Tidak boleh Indonesia, tidak berarti bahwa saya anti Indonesia. Karena memang begitulah Quran. Tidak boleh selain Allah. Nanti lain waktu saya jelaskan tentang falsafah 2 kalimat syahadat. Kita perhatikan syahadat itu. Syahadat itu dimulai dengan penyangkalan terhadap Tuhan. Asyhadu an la, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Kita menyangkal Tuhan. Syahadat kita berani menolak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu
itu bisa pangkat, bisa jabatan, bisa harta, bisa kekayaan, bisa istri, bisa suami, bisa anak. Itu ditolak, semua ditolak. Illa Allah. Allah itu bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu ilah, Khaliq, Rabb, itu bahasa Arab. Allah bukan bahasa Arab. Allah itu bahasa Quran. Dia sendiri yang menamakan dirinya dengan kata Allah. Saya dan itu menjawab pertanyaan ibu tadi, kalau soal akidah, maka nanti kapan-kapan lain waktu saya jelaskan tentang paradigma ketakwhidan, bahwa Allah itu sebagai perencana, Allah itu sebagai pencipta, Allah itu sebagai pemilik, Allah itu sebagai penguasa, Allah itu sebagai pentakdir, Allah itu sebagai pengawas, Allah itu sebagai penolong, dan Allah itu sebagai hakim, pemutus urusan hamba. Ada 8 paradigma Allah dalam ketakwhidan kita. Kalau sudah ke-8 itu kita kuasai, maka kemudian baru syahadat kedua, Muhammad Rasulullah. Karena kita kan tidak lihat Allah, kita harus ikut ketentuan Allah menurut Rasulullah. Nah, maka Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu role model. Dalam Al-Ahzab 21 kata Allah, "Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa taqwa katsira." Sesungguhnya pada Rasulullah itu sebagai teladan bagi orang yang beriman kepada Allah, mempercayai dalam hari akhirat, dan ingat Allah 24 hours. Maka Rasul sebagai role model itu, Rasul sebagai komandan, Rasul sebagai manajer, Rasul sebagai pelayan. Jadi kalau kita memahami syahadah itu, harus mengerti tentang 8 fungsi Allah, baru kemudian Rasul sebagai role model. Nah, kalau kita sudah bisa memahami itu, so, dalam Al-Quran begini Bu, dalam Al-Quran itu kata Allah, jika umat Islam tidak melaksanakan Al-Quran Sunnah, Allah mengirimkan pemimpin yang zalim. Jadi saya kita terima saja. Jadi ini cobaan. Ya, Allah begitu. Allah kirimkan pemimpin yang zalim. Jika umat Islam tidak melaksanakan Quran dan Sunnah, Allah kirimkan pemimpin yang zalim. Jadi kalau sekarang kita dapat pemimpin yang itu, ya masing-masing kita koreksi diri. Seperti itu. Ya cuma 25.000, cuma 50.000, 100.000 waktu pilkada, tapi tergadailah semua. Begitu. Ya, oleh karena itu maka karena yang hadir ini 95% camat, calon mati, ya pulang sampaikanlah kepada anak, kepada mantu, kepada cucu. Sebab kan mereka nanti yang akan melanjutkan seperti itu. Jika hadis ini ditakdirkan sahih, maka umat Islam itu kan tinggal 63 tahun lagi. Ini sekarang 1447, berarti tinggal 53 tahun. 53 tahun, bukan kiamat, umat Islam diambil Allah seluruh dunia. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan umat Islam menghadapi kiamat kubur. Kiamat kubur itu mengerikan. Jadi yang ditinggalkan Ya. yang ditinggalkan yang Kiamat kubur itu mengerikan. Nanti ibu pulang buka Quran, baca ayat dan kiamat mengerikan. Kiamat itu mengerikan. Coba ibu perhatikan. Ketentuan tol internasional itu 110 km per jam. Itu ketentuan internasional. Di sini 110 km kecepatan, di sini 110 km kecepatan. Tabrakan, apa yang terjadi? Hancur kan? Itu 110 km. Galaksi ini ribuan kilometer per jam kecepatan. Ketika terjadi tabrakan, waktu kiamat itu apa yang terjadi? Karena itu Al-Quran sebutkan seperti kapas penerbangan. Seperti kapas penerbangan. Itu mengerikan. Karena itu Allah tidak menginginkan manusia menghadapi kiamat kubur. Jadi kalau hadis ini ditakdirkan sahih, maka tinggal lagi berapa tahun tadi? 53 tahun. Jadi mungkin cucu kita bisa jadi presiden 2045. Nah, kalau Indonesia berkah, bukan Indonesia emas, karena masih itu insya Allah bisa cemas seperti itu. Oke. Satu ini kira-kira kans
Kan pengurusan itu bisa nggak tadi ini nangkep semua setan-setan dalam ini? Saya kan ketua tim ini waktu kilometer 50. Saya ketua. Jadi saya kalau dengar Mahfud MD ngomong sekarang, saya ketawa di dalam hati. Karena saya, Mas Amin Rais, Marobat Barat, ada 5 orang. Kami ketemu di istana Jokowi dengan Mahfud MD. Kami serahkan data-data tentang kilometer 50. Saya ingat betul kata Mahfud MD, kasus kilometer 50 bukan pelanggaran HAM. Jadi kalau dia ngomong seperti sekarang, ya saya ketawa dalam hati. Dulu ngomong apa? Seperti itu. Yang membuatkan FPI, yang membuatkan HTI, kan Mahfud MD. Dia Menko Polhukam. Jadi oleh karena itu maka saya selalu punya prinsip begini waktu di KPK itu. Saya menghormati mantan penjahat daripada mantan kiai. Kalau mantan penjahat berarti sudah jadi orang baik. Kalau mantan kiai berarti penjahat. Nah, jadi oleh karena itu maka saya proses sampai ke Mahkamah Internasional. Tapi ketentuan di Mahkamah Internasional itu harus negara yang melapor. Negara yang melapor. Jadi tidak mungkin pemerintah Indonesia melapor kan? Seperti itu. Karena itu seperti kasus ijazah palsu sekarang saya mendukung, tapi saya tahu bahwa ya negara bubar, ijazah palsu negara bubar. Kenapa? DPRD dan Pemda Solo terlibat, DPRD DKI dan Pemda DKI terlibat, KPU, Bawaslu, MK, MA terlibat, rektor, mantan rektor, dekan, mantan dekan UGM terlibat. Sekian banyak ratusan anggota DPR terlibat, sekian partai terlibat, sekian TV terlibat, sekian radio terlibat, sekian LSM terlibat, sekian survei, sekian yang mengaku mahasiswa satu angkatan dengan Jokowi terlibat. Karena itu Profesor Sofyan, mantan rektor, setelah menyatakan pernyataan itu, besoknya kemudian beliau ralat karena teror seperti itu. Jadi saya menggunakan falsafah makam kubur panas itu dari tepi. Makam kubur panas jangan dari tengah, dari tepi, dari pinggir. Apa dia? Jokowi jangan dipersoalkan ijazah palsunya, tapi keluar Jokowi diproses dari korupsi. Kalau dari korupsi bisa, yaitu dimulai dengan yang paling lemah. Kalau Gibran di wakil presiden, pasti partai-partai yang mendukung dia itu bela. Kalau Kaisang tidak bisa karena dia bukan PNS, bukan ASN, maka dimulai dari Bobi Nasution. Bobi Nasution itu dia cuma mantu dan punya 3 kasus. Kasus Prof Medan itu disebutkan dalam pengadilan mantan Gubernur Maluku Utara. Kemudian gratifikasi menggunakan pesawat pribadi. Ketiga nikel, ekspor nikel ilegal. 3 itu sudah cukup. Sekarang sudah ditangkap 5 orang anak buahnya di Medan seperti itu. Apakah kemudian Bobi akan diproses? Harus didorong masyarakat, LSM apa harus supaya diproses. Ketika Bobi proses, maka menurut KUHP kita membuat acara pidana ada saksi. Saksinya itu Kaisangnya Gibran. Kalau Bobi dijatuhi hukuman, maka Kaisang akan kena, Gibran akan kena. Sehingga dengan demikian maka Gibran tidak usah diproses pemajulan, dari kasus korupsi saja selesai. Kalau pemajulan maka bergantung dari perceraian antara Megawati dengan Jokowi itu
talak 1, talak 2 atau talak 3? Kalau talak 3, maka Hasto dipenjara sekian tahun, Megawati ditangkap, Puan ditangkap, kemudian sekian ditangkap. Kalau talak 3. Kalau talak 1, talak 2, rujuk lagi. Karena mereka saling menyandra. Sehingga demikian maka, karena itu Prabowo tidak bisa berkutik. Cuma saya menggunakan kaidah fikih. Kaidah fikih itu adalah kalau dua orang pemimpin yang baik, dipilih yang terbaik. Kalau dua pemimpin yang jelek, dipilih yang paling kecil moderatnya bagi umat. Antara Gibran dan Prabowo, yang paling kecil moderatnya adalah Prabowo. Karena itu kita setuju Gibran dilengsarkan, tapi itu berat. Kenapa? 70% anggota DPR PDIP itu orang Jokowi. Golkar 100%, PAN 100%. Kalau Golkar tidak mendukung Gibran, maka diproses kasusnya. PAN kalau tidak dukung, ketua PAN itu punya kasus di KPK. Punya kasus. Oke, ada lagi? Berarti kasusnya nggak bisa ditangkap ya? Siapa? Ini berarti karena harus negara yang lapor. Harus negara. Padahal negara yang melakukannya. Itu. Ya, karena itu tidak mungkin negara yang melapor, karena dia melakukan. Nah, karena itu maka kita harus melalui yang tadi dalam kubur dari tinggi itu kasus korupsi. Nah, kasus korupsi nanti kemudian ketika Bobi kemudian sampai. Karena begini, ada orang yang datang ke Jokowi, Pak, kita biarkan saja mereka ini begitu, maksudnya meraih saya dan beberapa orang. Kata Jokowi begini, ya orang Jokowi, Pites, tahu Pites? Nah itulah yang akan dilakukan proses terhadap Prabowo, terhadap HRS, terhadap saya dan beberapa. Tapi ketika HRS itu pengawalnya itu luar biasa, maka harus lolos, maka kemudian mereka nantiasa kepada seperti itu. Dan itu Sambo pimpin operasinya. Ketika Sambo diperiksa, ditangkap beda, kemudian ditayangkan di TV mobilnya itu, saya ya Allah, ini mobilnya di kilometer 50. Mobilnya di kilometer 50 itu di garasi Sambo. Ke bawah nggak Pak? Ya. Sen Sambo Ya, kan? dulu mobil yang ditembakin ada di rumah dia. Kan Tito ini, jadi Tito ini begini. Ketika Firly ikuti penindakan KPK, saya waktu itu direktur pasar sarjana di Sumatera Selatan. Saya di WhatsApp oleh KPK diminta datang untuk menjadi ahli untuk memberi keterangan apakah tindakan Firly itu melanggar kode etik atau tidak. Saya terbang dari Lubulingau ke Jakarta, terus kemudian sebelum dia juga pertanyaan ditayangkan dua CCTV, dua video kecil. Begitu saya lihat video itu, bahwa ini bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Dia tanya kenapa Pak? Dalam undang-undang KPK, orang KPK tidak boleh bertemu langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi dan keluarga. Langsung. Itu perlu berpelukan 2 kali dengan gubernur yang sudah diwasi oleh KPK. Jadi itu pidana. Maka diproses. Maka kemudian diproses, dipecat. Tapi dalam SOP KPK, Majelis Kode Etik menentukan salah atau tidak, tapi eksekutornya adalah pimpinan. Sebelum keluar SK pimpinan, Firly dengan Tito kan sama-sama orang Sumatera Selatan. Maka kemudian Tito tarik Firly, jadikan Kapolda di Sumatera Selatan. Lantas kemudian Firly ikut seleksi dengan KPK, lolos di Pansel sampai ke DPR. Pimpinan KPK waktu mengirim surat resmi ke DPR dan ke Presiden bahwa orang yang bermasalah. Tapi tetap saja seluruh anggota Komisi 3 termasuk teman-teman PKS final aklamasi pilih jadi ketua KPK dan Presiden. Wartawan tanya saya, Pak Bula bagaimana bisa pilih jadi ketua KPK? Saya bilang dia itu mantan itu penindakan, dia tahu kasus-kasus mereka.
Sehingga begitu mereka pilih dia. Jadi tugas Firly itu adalah menyelamatkan Tito dengan Jokowi. Kenapa? Karena Tito itu, kalau Bapak Ibu pernah dengar buku merah. Buku merah itu adalah buku bank warnanya merah. Di dalamnya ada catatan Firly dapat sekian miliar. Tito waktu jadi Kapolda DKI sekian miliar. Dan Jokowi Gubernur DKI. Sehingga tugas Firly itu adalah menyelamatkan Tito seperti itu. Oleh karena itu sampai sekarang seperti demikian. Saya 8 tahun di KPK tidak ada gelar perkara yang sampai 10 kali tidak ada. Saya ingat cuma Gubernur Kalimantan Timur ada sampai 5 kali baru ditetapkan tersangka. Waktu Anies itu 19 kali Firly paksakan diikuti penindakan berapa sampai 19 kali supaya Anies ditetapkan tersangka, tapi tidak bisa karena tidak ada barang bukti. Maka kemudian Firly pecat ini diikuti penindakan. Kapolri itu karena bukan Muslim, dia akan ambil haji dari Muslim. Maka kemudian diikuti penindakan KPK, diangkat jadi Kapolda Metro Jaya sekarang itu. Maka dia tetapkan Firly sebagai tersangka. Tapi sampai hari ini Firly belum ditangkap. Kenapa? Karena Kapolda Metro Jaya yang sekarang itu, yang mantan diikuti penindakan yang dipecat Firly, itu dia waktu jadi polisi di Jogja ada punya kasus. Jadi terjadi lagi sandera lagi menyandera, saling menyandera. Jadi negara ini negara saling menyandera, Jadi oleh karena itu maka jangan lagi 2029 hanya karena 50.000, 100.000, kemudian seperti itu. Kasihan nanti anak cucu kita yang kan sebenarnya kalah, Ustaz. Ya? Beliau kan kalah tuh. Iya. Nah. Ada nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah Mahwan yang saya hormati, saya mendengar yang terakhir tadi Pak ya, sandra menyandra yang sudah begitu luar biasa kan, seperti kita tinggal di Kolombia, seperti kita tinggal di Bolivia dan lain-lain. Nah ini Pak, saya mau apakah surat Al-An'am ayat 123 ini sudah terjadi di Indonesia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Terus liyakunu apa? Ayat itu. Lupa apa kacamata ketinggalan. Sebentar. Liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Artinya, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka menyadari. Pertanyaannya Ustaz, apakah ayat ini sudah sampai di Indonesia dan bagaimana cara mengakhirinya? Kalau cara sunatullah tidak ada pesta yang tidak ada berakhir Ustaz ya. Tidak ada pesta yang tidak ada berakhir, tidak ada malam yang tidak berakhir dengan pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayat ini sudah lama Ustaz berlaku. Karena itu tadi saya katakan bahwa kata Allah, jika umat Islam khususnya ulama dan Ustaz dia melaksanakan sunnah, Allah mengirimkan yang zalim kepada mereka. Ada ratusan ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa setan itu membuat penjahat itu melihat apa yang mereka lakukan itu indah. Itu ratusan ayat dalam Al-Quran.
Jadi saya pikir-pikir mau disalahkan Jokowi, tapi Quran memang didukung gitu. Dia lihat apa yang dilakukan itu cantik. Dia coba lihat Prabowo bersemangat, tidak begitu. Dia karena diperlihatkan oleh setan apa yang dilakukan itu cantik seperti itu. Jadi itu problem. Nah karena itu maka tidak ada pilihan lain yang saya katakan tadi, harus kembali ke Quran, dan Quran itu dimulai dengan akidah. Nah, akidah. Nah kalau misalnya akidah kita sudah benar, maka kemudian ada sahabat namanya Khabbab bin Ads. Khabbab bin Ads ini kerjanya pandai besi. Ketika majikannya tahu dia masuk Islam, maka kemudian disiksa. Disiksa dengan apa? Dia ambil setrika besi, bukan setrika kayu, setrika besi, dibakar panas, memerah, disetrika dari kepalanya sampai seluruh badan untuk mencapai lantai dan kubah. Yang keluar dari mulutnya Ahad, Ahad, Ahad. Majikannya tidak berhenti, dia ambil rantai besi, dibakar rantai besi, panas, memerah, dikejurkan lingkar di seluruh tubuhnya untuk mencapai lantai dan kubah. Yang keluar dari mulutnya adalah Ahad, Ahad. Apakah kulitnya beda dengan kita? Tidak, kulitnya sama dengan kita. Disetrika kepala paling panas. Tapi akidahnya itu sehingga membuat seakan-akan tidak merasa sakit. Pengalaman buat bapak-bapak, kalau ada kebakaran di tangga, terus merembet ke kita, langsung kita sibuk angkat barang keluar kan? Angkat barang keluar. Sudah padam itu sebelah, pemadam kebakaran, baru kita istirahat, baru bapak heran, kok meja itu siapa yang angkat? Kata, kan bapak yang angkat tadi. Menurut ukuran normal, nggak bisa diangkat itu meja. Tapi dalam kondisi tertentu, itu meja bisa diangkat. Bisa diangkat. Kalau hari mau kejar, dinding tinggi, itu dalam keadaan normal, Anda tidak bisa lompat itu dinding. Tapi Anda mau kejar, lompat. Jadi ketika akidah menjadi rujukan, maka semua itu menjadi kecil. Nah kita belum sampai di tingkat itu. Karena itu maka kembali ke akidah. Karena itu tadi selalu saya katakan, kita disunatkan habis sholat, salam, kita beristighfar. Cuma istighfar kita itu formalistis, tidak punya artinya. Ada survei 34 atau 32 orang Islam di Indonesia sholat. Hanya 30 atau 34 yang sholat. Yang 34% itu yang salat di masjid 2%. Masjid atau musola 2%. Yang sholat di musola itu yang diterima 0, kenapa? Karena sholatnya tidak ikut sunnah. Jadi jangan kita kira bahwa korupsi di ambil uang negara, dalam sholat juga korupsi. Korupsi. Karena ada hadis ketika makmum itu mendahului imam, di satu hadis disebutkan kepalanya seperti keledai, dan hadis seperti kera, seperti keledai. Kalau jadi kan inna sholati wa nusuki dan seterusnya itu kan semua ibadah itu karena Allah ikhlas. Sholat ikhlas itu adalah tumanina. Sholat yang ikhlas adalah tumanina. Tumanina itu kata para sahabat ketika mereka lihat Rasulullah sujud, kepala di lantai, baru mereka bergerak. Kita kan begitu imam Allah langsung juga kan. Kalau misalnya seperti saya 77 tahun masuk di ulama ini, Allah Akbar kan begitu kan. Anak muda langsung Yusuf Duluan dia. jadi itu problem seperti itu. Saya kalau mau mengangkat seseorang menjadi staf saya atau apa itu, saya lihat sholatnya.
khususnya waktu sholat berjamaah. Dia bisa kerjasama atau tidak, dia tidak sholat berjamaah. Imam sudah bangun dari sujud, dia masih lama berdoa, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau imam sudah bangun, ikut bangun. Tapi tidak boleh bersamaan. Tidak boleh bersamaan. Karena kalau bersamaan bisa kita dahului imam. Seperti itu. Jadi oleh karena itu maka sebagai jalan keluar, ini saya sudah sampaikan beberapa tahun lalu, ketika mereka meninggal. Berdasarkan pengalaman 97, pemilu 97, Golkar itu 60% terbesar di dunia. 98 ekonomi jatuh. Jadi kita bisa jatuhkan rezim ini dengan melalui ekonomi. Cuma saya sampaikan aja, ibu-ibu mau laksanakan terserah atau tidak. Tapi ya mudah-mudahan lah, saya percaya mengenai ibu. Mulai hari ini bapak ibu jangan lagi ke supermarket, jangan lagi ke Indomaret, jangan lagi ke Alfamart. Jangan lagi ke Alfamart, kecuali ke Muhammadiyah Maret, ke Madura, atau ke pasar tradisional. Itu satu. Kan susahnya ibu bilang kalau kayak itu makan. Enggak ada yang udah enggak. Satu. Yang kedua, simpanan di bank itu dikonversi. Jangan disebut ditarik. Kalau ditarik itu pidana. Dikonversi. Dikonversi ke logam mulia. Jadi apakah emas, apa perak itu, baru kemudian sewa safety box di bank syariah. Kalau sudah ada bank Muhammadiyah, pakai Muhammadiyah, simpan di sana. Kenapa? Karena bank itu, uang yang ada di bank itu cuma 10%. Kalau kita simpan 1 juta, 900.000 itu nggak ada dipakai apa namanya, di invest apa. Yang ada cuma 100.000. Jadi kalau kita konversi simpanan kita di bank ke logam mulia, habis kan? Seperti itu, seperti itu. Tapi kalau cuma 5 juta, 10 juta saja, ya bapak berikan aja buat gelang, buat istri, buat apa seperti itu. Tapi kalau ratusan juta ke atas, konversi. Sudah itu kemudian bagi bapak-bapak jangan merokok. Jangan merokok, karena 9 naga satunya itu kan bukan jarum, apa itu? Sampurna. Sampurna itu 9 naga. Dia jadi 9 naga karena rokoknya dibeli oleh orang Islam. Coba tanya orang Yahudi, ada Yahudi yang merokok enggak? Enggak ada. Kalau ditanya sama Yahudi, kenapa kamu buat pabrik rokok tidak merokok? Oh, rokok itu kami buat bagi orang yang tidak pandai membaca. Kan dalam sampul rokok itu kan tertulis kan, rokok berbahaya, bla 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 bla. Terus kemudian yang merokok saya katakan maaf, saya tidak bisa ajarkan Anda merokok, berhenti merokok, karena saya tidak punya pengalaman. Tapi berdasarkan saya baca di referensi, ada caranya. Saya tanya, waktu Ramadan puasa nggak? Puasa. Puasa dari jam berapa? Dari jam 4:30 sampai maghrib. Anda bohong, Anda nggak puasa. Puasa Pak. Jadi kalau puasa waktu itu merokok nggak? Enggak. Nggak bisa kan? Ternyata 12 jam bisa tidak merokok. Berarti inamal amal dunia. Jadi mulai niat. Tapi niat itu harus ikut dengan kaifiah. Problemnya sekarang Ustaz, para kiai, para ustaz, para ulama mengatakan bersatu, buat konferensi, buat apa? Al-Quran mengatakan bukan manusia menyatukan hati manusia, Allah yang menyatukan hati. Buat kongres, buat konferensi, enggak. Lantas kita selalu menggunakan kalimat la tafarraqu, jangan berpecah belah. Padahal ayat itu dimulai dengan takwa, ya halnya man taqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimin. Orang itulah yang tidak berpecah belah. Jadi kembali lagi kepada akidah. Al-Iman 100. Jadi karena itu maka itu saja. Kalau 4 cara tadi dilakukan, saya kira nggak sampai 2029.
Tapi 1 tahun bisa selesai persoalan. 1 tahun bisa selesai. Coba lihat, saya punya cucu di Malaysia sekarang umur 3 tahun. Kalau ditanya mau beli apa namanya KFC, oh boykot. Di Malaysia KFC sudah bangkrut. Nah, kalau di Indonesia saya sedih kalau datang ke satu tempat lihat di bandara ada yang pakai jilbab makan di KFC. Pakai jilbab makan KFC. Sedih. Artinya belum memahami konsep seperti itu. Nah, jadi saya tujuan kepada ibu-ibu, kami bapak-bapak ini, laki-laki ini, biasanya ikut aja sama ibu-ibu, istri-istri, mantu-mantu ini. Jadi kalau misalnya bapak bilang ayo kita ke mall, nggak boleh bapak, nggak boleh ke mall. Kalau ibu yang larang pasti. Tapi kalau bapak larang enggak. Ya, saya kira sudah jam 11. Saya pikir mudah-mudahan bertemu lagi di lain waktu. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Bila terpudaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.